dalam kelas komunikasi internasional. Ini adalah kelas yang membahas tentang komunikasi tentu saja yang melewati lintas batas internasional. Saat ini dengan sangat senang kita dapat eh, apa namanya eh, pengisi acara gitu ya, dosen tamu lah ya dari Kementerian Luar Negeri, Ibu Serly. Sudah ada kalau tidak salah. Assalamualaikum Ya, Ibu halo, Sia. selamat siang ya. Aduh, terima kasih telah bergabung. Ya, Senang sekali baik. bisa bergabung di sini, Ibu. Mohon maaf mengganggu kegiatannya. Tidak apa-apa, Mbak. Ibu, mohon izin dengan Ibu Andina Muspika Mbak aja, Ayu. Mbak Ayu. Ayu, oke, Ya, baik. saya pengajar mata kuliah ini sekaligus juga moderator kita pada siang hari ini. Ini ada Baik. teman-teman dari kelas saya tentu saja, Mbak, juga termasuk izin untuk memanggil Mbak, nggak apa-apa ya, Mbak Sherly. Boleh, boleh banget, boleh. Ya, saya manggil Mbak dan Mas. Jadi kami ini adalah mata kuliah komunikasi internasional, tapi juga kami mengundang teman-teman dan masyarakat umum untuk bergabung bersama di kegiatan kita pada siang hari ini. Teman-teman, seharusnya yang siang ini mengisi itu sebelumnya itu bukan Mbak Sherly ya, tapi karena beliau ini ada keperluan gitu untuk menemani Bu Menteri, jadi digantikan oleh Mbak Sherly. Tapi saya pikir tidak akan ada bedanya, sama-sama berbobot akan memberikan kita materi yang sangat baik, yang masukan yang sangat baik dan cerita-cerita yang sangat unik dan bermanfaat bagi kita tentang bagaimana diplomasi Indonesia ya, Kementerian Luar Negeri di luar gitu untuk meningkatkan citra Indonesia tentu saja. Mbak Sherly, kita ada waktu nanti sampai setengah tiga. Mbak boleh menyampaikan mungkin 45 menit gitu sampai 1 jam. Setelah itu kita akan tanya jawab. Gitu aja kali ya Mbak ya. Mbak, lama, gak sangat, saya ngomong 1 jam. Oh, oke, 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 oke. Tapi sebelum dimulai, Pak Dekan sudah ada di sini. Mungkin Pak Dekan mau menyampaikan sepatah dua patah kata menyambut Mbak Sherly eh, sebelum ini, sebelum menyampaikan Baik. materi. Oh ya, sudah ada. Silakan Pak Dekan, waktu dan Oke, tempat dipersilahkan. oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan terima kasih juga ya atas kehadiran Ibu Sherly Natalia Palijama selaku koordinator fungsi isu aktual dan strategi di Direktorat Diplomasi Publik. Dan juga saya mengucapkan terima kasih juga ya atas hmm, izinnya dari Pak Rektor Usni, Dr. Sitorus, dan juga Bapak Ibu Warek 123, para dekan, para kaprodi, terutama kaprodi Hubungan Internasional Pak Pradono, dan moderator Mbak Ayu Sika, Ayu yang telah memfasilitasi acara yang sangat bagus ini. Jadi tanggal 20 Oktober ini ya depan akan terbentuk kabinet baru ya di bawah pimpinan Presiden terpilih Prabowo Gibran. Citra positif yang sudah dibangun oleh Kementerian Luar Negeri selama ini di bawah koordinasi Ibu Menlu, Ibu Retno Marsudi ini itu sudah bagus dan perlu bisa dipertahankan lagi ya di kabinet baru ini dan perlu ditingkatkan lagi agar negara kita ini bisa diperhitungkan di dunia internasional sehingga pada saat yang hari ini ya yang bahwa kita ini bisa semakin baik dan apapun mungkin nanti yang akan disampaikan oleh pimpinan negara kita ini melalui Menlu bisa diperhitungkan di dunia internasional dan kepada para mahasiswa juga yang ikut
ya bergabung pada siang hari ini materi sangat penting sekali ya, karena saat ini kalau kita perhatikan ya gejolak-gejolak tentang hal-hal politik luar negeri saat ini cukup sengit, cukup panas gitu ya, sehingga diperlukan juga perhitungan yang cukup matang ya oleh pimpinan negara kita melalui Menlu agar bisa mengambil keputusan yang bijak ya, sehingga bisa bermanfaat positif bagi negara kita. Dan itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Ceri Natali Valijama dan moderator ya Mbak Andi Ayu. Saya ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti seminar ini dan resmi saya buka acara seminar ini. Sekian dan terima kasih. Kembalikan kepada Mbak Andi. Silakan. Oke, terima kasih Pak Dekan atas sambutannya. Terima kasih juga sudah bergabung di kelas saya ini ya Pak Dekan ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke inti acaranya. Eh, kita akan membahas, kita akan berdiskusi. Mbak Sherly silahkan mau menggunakan waktu full atau sedikit atau lebih banyak diskusinya. Monggo, kita akan banyak berdiskusi tentang diplomasi Indonesia pada era masyarakat informasi, bagaimana peran Kementerian Luar Negeri dalam membangun citra positif negara. Ini sangat penting karena di era sekarang ini ada perubahan dari era yang konvensional ke digital gitu ya. Tentu saja ada juga perubahan pendekatan dalam diplomasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri gitu. Eh, apa namanya? Selanjutnya silahkan Mbak Sherly untuk menyampaikan dan berbagi cerita tentang bagaimana peran Kementerian Luar Negeri di bidang diplomasi ini. Masih di mute, Mbak? Baik, sudah kedengaran sekarang ya. Sudah, sudah. Baik. Oke, Mbak Ayu, terima kasih Pak Dekan, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Saya panggil teman-teman aja biar deket ya kesannya. Mohon izin sangat ini Ibu Dirjen tidak bisa hadir pada kegiatan siang hari ini. Demikian juga Ibu Direktur kami awalnya akan diwakili oleh Direktur Diplik, tapi pada saat yang bersamaan kami juga harus membahas mengenai beberapa kegiatan yang sudah sangat urgent, yang sudah dekat waktunya. Sebelumnya saya baru diinfokan pagi ini ya, jadi mohon maaf jika nanti kita akan ada banyak penyesuaian. Baru tadi pagi saya menerima informasi untuk mewakili beliau untuk menyampaikan paparannya, sehingga saya sedikit banyak harus mempelajari kembali nih apa judul dan tor yang sudah yang disampaikan kepada kami. Sejauh ini sudah disiapkan paparan oleh teman-teman untuk Ibu Dirjen, tentu saja kami akan coba membahasnya. Mungkin Mas Erwin bisa ditampilkan saja yang punya Ibu Dirjen yang sudah disiapkan untuk Ibu Dirjen, Mas Erwin. Kami akan coba bahas yang ini aja. Ya, sebenarnya saya tadi mencoba menyusun satu PPT yang lain, yang punya Bu Dirjen, di yang di salah satu PPT lain setelah saya baca tornya, nah itu ternyata ada sesuatu yang menarik. Jadi saya rasa mungkin Mbak Ayu, kita akan lebih ke berbagi ya. Saya akan sharing, saya tidak akan terlalu banyak memberikan apa ya paparan, karena ini saya lihat ini tadi dari angkatan berapa ya, semester berapa ini kalau saya boleh tahu Bu Ayu? Kira-kira semester 5, Mbak. Semester 5, FISIP ya. Iya, FISIP HI dan satu kelas ada berapa? Saya biasanya kalau seperti ini suka ngobrol dulu. Mungkin ada teman-teman di sini semuanya dari FISIP atau ada partisipan dari fakultas lain atau dari universitas lain? universitas lain ada. Oke. Jadi Kalau prodi ini lain juga ada. Pak Sherly, jadi ini kan Iya. komunikasi internasional. Iya. Ada juga mahasiswa ilmu komunikasi yang mengambil mata kuliah lintas budaya. Jadi lintas budaya itu artinya dia tidak hanya memahami tentang
komunikasi dalam negeri, tapi juga komunikasi internasional. Sehingga gabung di sini hubungan Baik. internasional dan ilmu komunikasi. Ya. Mbak Zeno, terima kasih. Siap, Pak. Begitu. Kalau gitu memang saya rasa kita lebih akan banyak sharing session ya, lagi lebih banyak ngobrol ya, teman-teman ya. Saya tidak akan, dosennya udah handal, saya yakin banget gitu. Dan tentu saja kalau kehadiran saya di sini akan lebih banyak untuk sharing apa yang sudah kita lakukan. Sebelumnya saya di sini juga ditemani ada beberapa rekan kami yang ikut juga, salah satunya Mbak Anggi. Beliau dari Subdit MILN Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, dan teman rekan saya Mas Dimas, mungkin Mas Dimas sudah hadir juga di sini. Beliau yang menangani bagian sosial budaya. Karena sudah agar tidak membuang-buang banyak waktu lagi, kita bisa mulai mungkin Mas Erwin di slide kedua itu. Kita berbicara, kalau kita bicara mengenai Kementerian Luar Negeri, judulnya kan Diplomasi Indonesia pada Era Masyarakat Informasi, peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam membangun cita positif negara. Ini tadi pagi saya mencoba ini mengambil arah gimana ya. Ini judulnya cukup luas. Kira-kira arahnya akan kemana saya bawa teman-teman ini. Oke, jadi saya mulai dengan yang pertama adalah kita kenalin dulu deh Kemlu itu apa, tugasnya apa. Jadi dalam Peraturan Presiden nomor 116 tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri serta Peraturan Menteri Luar Negeri RI nomor 6 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kemlu. Kemlu itu bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membangun presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, itu sudah salah satu yang kami peran Kemlu, tugas Kemlu itu untuk apa. Kemudian dalam pelaksanaannya sebenarnya seperti apa? Kami dalam pelaksanaan politik luar negeri itu ada landasan politik luar negeri, kami berlandaskan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kalau misalnya teman-teman masih ingat ya, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian dengan berprinsip politik luar negeri dan dilaksanakan berdasarkan prinsip politik luar negeri Indonesia itu bebas aktif. Kalau hal seperti ini, dasar seperti ini, saya yakin kalau teman-teman sudah di semester 5 pasti sudah mempelajari mengenai konsep ini ya. Kemudian terus dalam pelaksanaannya seperti apa? Kita sebentar, saya cek dulu teman-teman, ini ada 2 slide yang sedikit berbeda. Mohon dimaaf. Yes? Bisa. Bagaimana? Oh, bocor ya? Oke. Punya bayarin buat parkir lu katanya. Dan dibangsa-bangsa akhirnya enggak. Apa sudah bisa saya teruskan? Oke, sudah ya. Jadi dilaksanakan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dengan berdasarkan atas prinsip politik luar negeri Indonesia itu politik bebas aktif. Kemudian terus seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ayu, bahwa pada dasarnya pelaksanaan politik luar negeri itu dilakukan bisa kita kategorikan dalam 2 ya. Yang pertama konvensional, yaitu government to government, dan yang kedua adalah publik. Diplomasi publik, bagaimana kita win the heart and mind dari masyarakat internasional. Terus kenapa harus diplomasi publik? Kenapa harus pelaksanaan politik luar negeri itu kita mengacu kepada yang saat ini sangat apa istilahnya yang dipakai oleh Kementerian Luar Negeri adalah mengapa diplomasi publik? Ya, diplomasi publik adalah kalau kita lihat, coba saya rangkum ya, diplomasi publik suatu negara itu didasarkan pada hal-hal seperti identitas dan reputasi negara tersebut yang diidentifikasi melalui kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian, diplomasi publik itu penting dalam hubungan internasional karena diplomasi konvensional, yaitu bilateral dan multilateral, tidak dapat melibatkan seluruh aktor yang terlibat dalam permasalahan global. Tuh, nah, kalau kita lihat lagi berdasarkan fungsi diplomasi publik
itu bertujuan untuk mencari teman di kalangan masyarakat negara lain yang dapat memberikan kontribusi bagi upaya pembangunan upaya membangun hubungan baik dengan negara lain. Itu yang disampaikan oleh Menlu RI pada periode 2002 sampai 2009, yaitu Bapak Hasan Wirayuda. Kemudian kalau kita lihat lebih dalam, siapa sebenarnya pelaku aktor diplomasi publik itu? Ada dua, state actor dan non-state actor. State actor, teman-teman sudah tahu, adalah pemerintah, ya, pemerintah yang kami, contohnya seperti kami mewakili kepentingan negara, ya, kami melakukan negosiasi dengan aktor atau negara lain untuk dapat memenuhi kepentingan nasional Indonesia. Dan non-state actor ini sangat menarik ya teman-teman, karena range-nya sangat luas. Kalau kita lihat, kalau non-state actor itu partisipan seperti perusahaan multinasional, kemudian lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat sipil, dan juga teman-teman sendiri sebenarnya sudah bisa menjadi bagian dari aktor non-state actors dalam diplomasi publik itu. Kalau terus kenapa sih public diplomacy? Kenapa? Karena public diplomacy itu merupakan bagian dari soft power diplomacy. Kalau Mas Erwin coba kembali ke paparannya Bu Dirjen, mungkin ya akan lebih kelihatan di situ, Mas, yang paparan Bu Dirjen, slide kedua. Ini kita lompat-lompat ya teman-teman ya, karena saya baru dikasih tadi pagi juga, sehingga saya perlu untuk menyesuaikan diri juga ini bagaimana nih. Makanya tadi saya sampaikan kita akan lebih banyak berdiskusi, instead of saya memberikan paparan. Mungkin slide yang kedua, Mas. Yang kedua. Yang aset-aset diplomasi. Ya, konsep soft power yang tadi teman-teman sudah lihat, sudah saya sampaikan bahwa soft power sebagai bagian dari diplomasi publik, ya, public diplomacy as part of soft power diplomacy. Kemudian aset-aset soft power Indonesia itu apa aja? Kalau kita lihat di situ tuh ada disebutkan mengenai soft power bidang budaya, sosial budaya. Kita punya pendidikan yang cukup berkualitas, bahasa yang sudah diakui ya di forum internasional. Kemudian kekayaan alam kita itu sangat banyak, luar biasa ya. Namun memang belum dapat dimanfaatkan secara optimal ya. Terus dalam bidang olahraga kita juga tidak kalah punya banyak atau aktor-aktor yang punya banyak atlet ya, yang cukup terkenal. Kemudian kita mempunyai satu kekayaan tradisi dan kebudayaan yang sangat luar biasa. Kemudian kalau kita berpindah ke nilai-nilai politik, kita itu negara demokrasi terbesar ketiga. Terus kita adalah negara di mana demokrasi, toleransi, modernitas berjalan dengan beriringan. Kemudian politik luar negeri bebas aktif yang menjadi landasan kita melakukan politik luar negeri kita. Kemudian next itu adalah kebijakan luar negeri dan aset-aset soft power lainnya. Terus next, Mas Erwin. Tadi pengantar saya cukup panjang ya, sorry. Kemudian teman-teman, Ibu Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik itu beliau mengemban tugas yang cukup lumayan apa ya istilahnya, tugasnya cukup berat ya, cukup kompleks di sini. Kalau teman-teman lihat tugas dan fungsi Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik itu salah satu sesuai dengan tadi judulnya, bagaimana Indonesia bisa menyampaikan citra positif Indonesia di luar. Kemudian di situ kami mempunyai Direktorat Informasi dan Media, adalah direktorat yang bertugas untuk memberikan informasi. Jadi kalau teman-teman lihat di portal Kementerian Luar Negeri, bagaimana IG, Instagram Kementerian Luar Negeri itu adalah tugas dari rekan-rekan di Direktorat Informasi dan Media. Kemudian keamanan diplomatik ini terkait dengan
kegiatan kedutaan-kedutaan besar yang ada di negara sahabat yang ada di Indonesia. Kemudian kami juga punya Direktorat Diplomasi Publik yang sekarang di mana kami ditempatkan di Direktorat Diplomasi Publik. Kemudian ada juga kerjasama pembangunan internasional, Direktorat Kerjasama Pembangunan Internasional. Jadi secara keseluruhan kami memiliki 4 direktorat di dalam satu Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik. Kalau saya sendiri akan mungkin lebih banyak bicara mengenai diplomasi publik karena kami berasal dari Direktorat Diplomasi Publik, ditugaskan di Direktorat Diplomasi Publik. Next, Mas. Kemudian apa sih sebenarnya yang dilakukan di Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik? Kami pada dasarnya adalah mendukung pelaksanaan soft power diplomasi Indonesia dengan cara meningkatkan people-to-people contact, menyebarluaskan informasi tentang politik luar negeri, merangkul dan mempengaruhi opini publik di dalam dan di luar negeri. Nanti dalam tanya jawab mungkin kita akan lebih banyak membahas mengenai meningkatkan people-to-people contact, menyebarluaskan informasi tentang politik luar negeri Indonesia dan merangkul serta mempengaruhi opini publik. Ya, next. Tujuannya adalah memahami isu, optimalisasi aset status. Next saja Mas Erwin, ya. Bagaimana ya caranya sebenarnya kalau tadi teman-teman lihat di pelaksanaan atau dukung pelaksanaan soft power diplomasi itu kami biasanya ada tools dari Indonesia Public Diplomacy kami itu beberapa diantaranya adalah Bali Democracy Forum, Interfaith Dialogue, terus Friends of Indonesia, public outreach kita itu ada termasuk public lecture, kemudian Outstanding Youth for the World, kemudian kami juga punya tabloid diplomasi yang sekarang sudah ditingkatkan dalam sudah online ya kalau saya tidak salah. Kemudian ya, ada juga Indonesia Arts and Culture Scholarship. Itu adalah beberapa tools yang kami pakai untuk meningkatkan dalam melakukan public lecture lain seperti yang kami lakukan sekarang ini secara online. Kami juga sering berkunjung ke daerah-daerah, ke kampus-kampus di provinsi atau di kabupaten ya teman-teman untuk menyampaikan informasi-informasi tentang pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Kemudian Bali Democracy Forum kalau merupakan salah satu inisiatif Indonesia sejak tahun 2008. Forum ini merupakan forum dialog dan saling tukar pengalaman dalam bidang perdamaian dan demokrasi di kawasan Asia Pasifik. Kemudian forum ini merefleksikan nilai demokrasi ala Indonesia yang homegrown gitu dan menjunjung pluralisme serta inklusif. Kalau untuk dialog lintas agama, ini merupakan salah satu program flagship dari Direktorat Diplomasi Publik, di mana kalau teman-teman lihat kami akan sharing sharing pengalaman mengenai pelaksanaan keharmonisan, bagaimana pelaksanaan pemeluk agama di Indonesia ya, bagaimana kita bisa sharing mengenai kegiatan tersebut, meningkatkan dan membangun hubungan baik jangka panjang antar agama dan kebudayaan, kemudian menyampaikan persepsi-persepsi, bagaimana caranya kita menekan persepsi-persepsi negatif antar identitas yang berbeda, ya. Jadi di situ merupakan forum di mana Indonesia berbagi pengalaman dengan negara-negara sahabat, baik dalam tataran bilateral, multilateral maupun regional. Kemudian kalau teman-teman lihat dengan tadi saya menyampaikan mengenai tools, kami juga punya yang namanya beasiswa seni dan budaya. Ya, kemudian next itu kami punya kegiatan Friends of Indonesia,
Dan itu merupakan salah satu cara bagaimana kami meningkatkan people to people contact ya teman-teman, terutama kalau misalnya teman-teman sempat dengar bulan lalu kami mengadakan program yang namanya Harmony for the Pacific. Kami itu merupakan salah satu kegiatan diplomasi kedaulatan Indonesia yang berusaha untuk melihat persamaan kebudayaan antara suku-suku atau ras yang ada di Indonesia dengan kawasan Pasifik. Bagaimana yang kami lakukan adalah berupaya untuk meningkatkan people to people contact melalui dengan sasaran yang tertentu. Untuk tahun 2024 ini kami sasarannya adalah pelaku seni dan budaya. Kami mencoba melihat persamaan budaya yang ada di antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat di kawasan Pasifik. Dan kalaupun ada perbedaan, itu akan menjadi suatu kekuatan yang dapat dikolaborasikan. Kemudian untuk menyebarluaskan informasi tentang politik luar negeri, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, adalah kegiatan public lecture, ya yang sudah kami lakukan di beberapa daerah dan juga salah satu kegiatan seperti yang dilakukan saat ini. Kemudian next Mas Erwin, nah dalam pelaksanaan kegiatan itu ada banyak tantangan tentu saja. Beberapa di antaranya sudah saya sampaikan bagaimana isu yang cukup kompleks dalam HAM, keamanan, sosiopolitik, kemudian perkembangan teknologi yang sangat pesat, kemudian distribusi dan sebaran informasi yang cepat, khususnya terkait hoax dan juga isu keamanan dan pengamanan teknologi. Kemudian next Mas Erwin, saya coba meng-align ya dari yang saya buat dengan yang disampaikan oleh yang dibuat oleh rekan-rekan. Inilah adalah pemanfaat tools yang digunakan saat ini yang tadi sudah kami sebutkan teman-teman mengenai program-program yang ini adalah bagaimana kita mengelompokkannya, kemudian kita juga next untuk strategi komunikasinya. Next, Mas Erwin, nanti bisa diberikan aja share ke rekan-rekan peluang dan tantangan informasi. Next, strategi komunikasi yang dilewatin aja, Mas. Oke, kita masuk ke yang lebih teknis aja ya. Oke, next lagi. Ini adalah program-program yang mendukung. Kalau di sini disebutnya program-program yang mendukung capaian. Sebenarnya ini adalah kalau misalnya harus dibilang ya, ini adalah faktor atau program-program pendukung yang dapat mendorong citra positif Indonesia di mata dunia, yaitu kepemimpinan Indonesia dalam forum internasional. Teman-teman sudah tahu kita pernah menjadi Indonesia secara konsisten menyediakan forum think tank demokrasi seperti BDF yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada presidensi Indonesia di G20, kemudian kepemimpinan Indonesia pada ASEAN, dan kemudian untuk strategi diplomasi Indonesia, kebijakan diplomasi dan promosi Indonesia yang efektif, kemudian keterbukaan informasi mengenai kebijakan dan capaian kinerja diplomasi. Next adalah program hibah atau Indonesian Aid. Next, Mas Erwin. Oke. Untuk itu, bagaimana program untuk mendukung capaian Indonesia itu dapat dilaksanakan atau mendapatkan hasil yang maksimal? Ya, salah satunya adalah dengan memperkuat koordinasi antara Kemlu dan perwakilan. Kalau pelaksanaan diplomasi Indonesia itu kami di Kementerian Luar Negeri memiliki 132 perwakilan di seluruh dunia. Kemudian itu adalah
suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ya teman-teman. Jadi pada saat menyampaikan berita baik dari Indonesia, teman-teman kami di perwakilan di Indonesia itu mempunyai peran yang sangat besar. Sementara kami sendiri selain tempat di mana kami melakukan perumusan kebijakan, juga merupakan bagi Direktorat Diplomasi Publik sendiri merupakan hub di mana kami bisa menyampaikan hasil atau capaian yang dilakukan baik di luar negeri maupun di dalam negeri untuk citra Indonesia itu kepada masyarakat. Jadi arah diplomasi publik itu selain ke luar negeri, kami juga memberikan berita itu ke dalam negeri melalui sosialisasi ataupun public lecture yang seperti yang sedang kita laksanakan saat ini. Next. Oke, bagaimana juga salah satu cara lainnya adalah memperkuat infrastruktur digital. Jadi kami pun sebagai pegawai Kementerian Luar Negeri, kami tetap harus mengikuti berbagai workshop, latihan, dan pendidikan. Ya, teman-teman, dalam kegiatan kami ada yang namanya pendidikan berjenjang. Di dalam pendidikan berjenjang itu kami juga diharapkan atau dituntut lebih tepatnya ya untuk mengupgrade pengetahuan kami mengenai infrastruktur digital dan mengenai perkembangan dunia yang terjadi saat ini. Kemudian kami juga memperkuat sistem dan instrumen digital dan peningkatan kesadaran staf akan keamanan digital. And next Mas. Next, Mas Erwin. Sudah, oke. Okay. Sebelumnya, ya, partisipasi dalam jaringan antara kementerian dan lembaga serta Pemda. Itu kalau teman-teman perhatikan dalam pelaksanaan diplomasi luar negeri, diplomasi kami di luar negeri, Kemlu itu tidak berjalan sendiri. Kami biasanya mengundang ya partisipasi dari direktorat-direktorat teknis maupun pemerintah daerah. Next. Ya, ini juga kolaborasi dengan media. Pentingnya berita itu untuk sampai ke masyarakat dan untuk mendapatkan feedback dari masyarakat. Kami juga memanfaatkan media agar apa yang kami harapkan, feedback dari masyarakat di sosial media maupun yang disampaikan kalau dalam berbagai kegiatan diskusi ya, dalam sebagai contohnya pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri, kami di Kementerian Luar Negeri itu akan mengirimkan tim ke daerah-daerah untuk melakukan kuliah umum bersamaan dengan pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri. Kalau teman-teman belum paham, mungkin saya bisa menjelaskan sedikit bahwa pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri ini beliau lakukan di awal setiap tahun pada bulan Januari minggu pertama biasanya yang menyampaikan capaian-capaian diplomasi Indonesia yang dilakukan sejak setahun yang lalu, capaiannya, tantangannya maupun yang capaian atau tantangan dihadapi oleh Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan kebijakan luar negeri maupun pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Nah, dari situ kami biasanya akan mendapat feedback dari mahasiswa maupun kelompok masyarakat yang menjadi sasaran target audiens kami. Next, Mas Erwin. Oke, next ternyata thank you. Dan kalau misalnya berapa lama ya saya menyampaikan, apakah terlalu cepat Ibu Ayu? Sepertinya setengah jam sudah ya, setengah Nggak jam apa-apa, ya. Mbak. Nanti mungkin kita lebih banyak diskusi aja kali ya. Yes. Teman-teman saya juga silakan yang mau berharap lebih banyak diskusi kita ya, karena ini boleh. based on apa yang sudah disiapkan teman-teman sejak kemarin. Dan mungkin nanti di sini kita bisa berbagi lebih banyak. Kalau misalnya teman-teman ada yang kurang paham, di sini ada tim kami, saya, kemudian ada juga rekan-rekan yang lain yang ikut mendengarkan di siang hari ini. Silakan Bu Ayu, ada yang mau bertanya? Oke.
Teman-teman boleh ya raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Ditunggu. Oh, ini sudah ada satu. Eh, ini sebenarnya dosen juga dari Teknik Lingkungan, Ibu Yeni ya, Ibu Yusriani Saptadewi. Monggo Ibu, silahkan. Terima kasih Ibu Ayu. Selamat siang, Mbak Serly. Siang, Ibu. Halo. Ya, baik. Saya sih sedikit-sedikit sharing-sharing aja, atau mungkin saya ingin bertanya karena memang saya itu pemerhati tentang ini, Mbak Serly, Sustainable Development Goals. Jadi, Sustainable Development Goals yang disepakati, yang nanti akan goalnya itu akan disepakati tercapai di tahun 2030 ya, Mbak Shirley. Kira-kira peran Kementerian Luar Negeri dalam pencapaian goal-goal di Sustainable Development Goals yang istilahnya yang di goal ke-17 yaitu kemitraan global, kira-kira apa ya perannya gitu? Atau apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri? Dan bagaimana Kementerian Luar Negeri ini menarik perhatian global untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia, terutama dengan negara-negara selatan, ya, khususnya Afrika dan eh, yang lain-lain terutama dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Karena kan waktunya ini sudah mepet sekali, ini sudah tahun 2024, sementara untuk pencapaian Sustainable Development Goals ini di tahun 2030. Nah, kira-kira peran Kementerian Luar Negeri dalam kemitraan global itu seperti apa dan apa yang sudah dilakukan? Terima kasih, Mbak Serly. Baik, kita mungkin pool dulu ya, sekitar 2 atau 3 pertanyaan. Silakan. Mungkin masih ada Boleh, lagi. boleh. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Boleh raise hand atau menuliskan di kolom chat. Hmm. Kalau tidak ada sebenarnya ini boleh nggak saya yang mengajukan pertanyaan dulu Mbak Serly? Boleh. Untuk siapa tahu nanti menarik teman-teman juga untuk lebih menggali lagi lebih dalam gitu ya dengan bertanya tambahan. Mbak, sebenarnya kalau karena ada perubahan kan masyarakat kita ini yang tadinya masyarakat kita ini tidak bergantung pada teknologi gitu ya, tidak bergantung pada tidak menggunakan Facebook gitu, Twitter atau X, kemudian Instagram dan lain sebagainya gitu. Sementara sekarang kan itu sudah banyak dipakai oleh masyarakat gitu. Apakah kemudian fenomena media sosial ini juga digunakan oleh Kementerian Luar Negeri gitu untuk melakukan diplomasinya dan seperti apa sih pendekatannya gitu, Mbak? Kalau dari kementerian secara ini ya boleh state to state atau non state actor gitu misalnya. Bagaimana pemanfaatan dari media sosial ini? Mungkin itu kali Mbak dari saya. Ini ada satu pertanyaan lagi, coba saya cek lagi dulu ya. Sebenarnya saya dari Hayun 4 izin bertanya apakah langkah konkret selanjutnya yang telah dilakukan untuk terus meningkatkan citra positif Indonesia terutama di negara-negara Pasifik. Oke, baik. Eh, Mungkin saya akan menjawab mulai dari Bu Ayu. eh, Kemudian nanti mungkin yang pertama teman saya, rekan saya Mbak Anggi. Mbak Anggi, Siap, Mbak Cherly. Ya, ya saya akan nanti bantu. Ya, beliau akan saya jawab yang menjawab yang pertama. pertama ya. Apa Mbak Anggi mau langsung jawab yang pertama atau saya jawab dulu yang nomor 2 dan 3? Silakan Mbak Cherly lebih dulu. Oke, baik. Baik, ini saya lanjut. Oke, yang pertama Bu Ayu, kalau sekarang disebutkan bahwa kita teman-teman lebih sudah ke era, kalau saya bilang ya sudah kita ke era di mana lebih banyak penggunaan internet ya dibandingkan dengan zaman dulu kita harus datang ke Kementerian Luar Negeri dan sebagainya. Nah,
ini juga sebenarnya sudah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Kalau misalnya salah satu tugas kami sebagai contoh ya, salah satu tugas kami di Kementerian Luar Negeri di Direktorat Diplomasi Publik adalah menyampaikan informasi-informasi terkait dengan kebijakan. Dan juga satu kegiatan yang sangat rutin dilakukan adalah kunjungan ke Gedung Pancasila. Nah, Gedung Pancasila ini kan merupakan salah satu ikon dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia. Tapi itu juga didorong ya, terutama pada saat COVID-19 kemarin pandemi, kita tidak bisa melakukan kunjungan, sehingga kunjungan itu kami ubah dalam suatu uh, virtual tour, yang kalau misalnya teman-teman tertarik bisa melihat di dalam virtual tour Gedung Pancasila, dan itu merupakan waktu terakhir sebelum Gedung Pancasila saat ini sedang dalam proses renovasi yang cukup lama sampai dengan akhir tahun, sehingga um, kemudian kami berpikir memang ada baiknya bila dengan kemajuan zaman saat ini kami mengubah semua kegiatan selain data-data yang sudah kami coba untuk buat digital, tur ke Gedung Pancasila serta tur keliling Kemlu juga kami buat di dalam suatu format digital. Dan pelaksanaan public lecture seperti saat ini memang lebih banyak dilakukan melalui kegiatan hybrid virtual full seperti saat ini pun kami lakukan, sehingga tidak perlu menunggu lama kalau ada kegiatan atau update dari kegiatan yang misalnya suatu kegiatan ataupun suatu peristiwa yang terjadi, bisa dengan cepat kami sampaikan atau memberikan penjelasan yang baik dan benar, sehingga meminimalisir uh, apa ya pengertian-pengertian yang atau pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Itu salah satu contohnya. Kemudian pertanyaannya mengenai peningkatan citra positif Indonesia di kawasan Pasifik. Kalau saya harus jujur, kawasan Pasifik ini merupakan salah satu tetangga kita yang cukup dinamis ya dalam perkembangan baik ekonomi, politiknya maupun sosial budaya. Nah, menghadapi kawasan Pasifik yang notabene adalah tetangga langsung dengan dinamika politik yang begitu dia sangat cepat sangat dinamis. Indonesia itu juga mengupayakan agar pelaksanaan politik luar negeri di kawasan Pasifik itu lebih terarah kepada kegiatan sosial dan budaya. Karena memang yang dapat menjadi cantolan atau yang dapat mengaitkan kami dengan kawasan Pasifik itu lebih terarah kepada kegiatan kebudayaan. Nah, sebagai contoh, kemarin kami sudah melakukan beberapa pendekatan dengan kawasan Pasifik, khususnya untuk negara-negara island countries ya. Nah, itu ada beberapa kegiatan kerjasama yang akan kami coba lakukan. Kita lebih banyak sharing kepada rekan-rekan di kawasan Pasifik. Kegiatannya lebih ke joint research seperti itu. Kemudian kita mencoba untuk peningkatan kapasitas pegawai. Kemarin beberapa hal yang dalam kunjungan ke Pasifik kami sempat mengidentifikasi akan perlunya kerjasama di bidang kurasi seni dan budaya, kemudian kerjasama arkeologi, melihat bagaimana kita bisa membuatkan link antara Indonesia dan kawasan Pasifik, karena kita mempunyai banyak sekali persamaan budaya, tetapi sayangnya di kawasan Pasifik itu sendiri belum terlihat bahwa kita itu juga merupakan memiliki kesamaan budaya yang cukup obvious, cukup bisa untuk dilihat persamaannya. Kemudian mungkin saya bisa lanjutkan ke Mbak Anggi ya. Semoga itu sudah bisa menjawab dua pertanyaan tadi. Ini saya lihat juga sudah ada 4 pertanyaan lagi. Silakan Mbak Anggi mungkin.
Oke. Terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman semua. Mohon maaf, saya tidak bisa menyalakan kamera karena tadi waktu saya tes sepertinya ada sedikit masalah dengan kamera saya. Tapi saya ada di sini dan saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang tadi diajukan oleh Ibu Yusriani ya, Ibu ya. Ini kaitannya dengan Sustainable Development Goals. Betul Ibu, saya sepakat dengan Ibu khususnya terkait SDG 17, Partnership for the Goals. Partnership for the Goals ini sebetulnya merupakan kunci dari ke-16 program prioritas SDG yang lain karena untuk bisa mencapai 16 program SDG yang lain itu memang diperlukan partnership dan tentunya tadi kalau Ibu bertanya bagaimana peran Kementerian Luar Negeri ini memang masuk di dalam tusinya Kementerian Luar Negeri Ibu. Eh, Memang tidak per se di Direktorat Diplomasi Publik ataupun Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, tetapi ini masuk di tusinya Kementerian Luar Negeri, antara lain yang saya tahu direktorat yang menangani isu ini sebagai core issue adalah Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup di bawah Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral. Eh, Kalau pada Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, dan ini juga tadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu mengenai bagaimana kita membina partnership dengan negara-negara Afrika, dan tadi juga pertanyaan kepada Mbak Cherly yang tadi juga sudah diberikan penjelasan oleh Mbak Cherly mengenai partnership kita dengan negara-negara di Pasifik. Kalau dalam konteks Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Ibu, kita punya satu direktorat yang namanya Kerjasama Pembangunan Internasional, di mana kita berpartner dengan negara-negara di Afrika dan juga negara-negara di Pasifik, untuk, khususnya dalam hal kerjasama teknis. Jadi dalam hal ini, kita Indonesia lebih banyak sebagai pihak yang memberi, Ibu. Jadi kita memberikan pelatihan teknis, lalu kita juga memberikan pendanaan, khususnya untuk program-program pembangunan. Tetapi kalau saya boleh tarik lagi pertanyaan Ibu ke dalam konteks partnership kita dengan negara-negara Afrika, eh, kami di Kementerian Luar Negeri juga ada direktorat khusus Direktorat Afrika ya Ibu ya, di bawah Direktorat Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika. Tentunya dalam hal ini kami tidak dalam kapasitas untuk membahas hubungan kita dengan Afrika. Tetapi kalau dari historinya, Ibu, kita mulai dari historinya. Indonesia adalah inisiator gerakan Asia Afrika yang sampai sekarang itu masih berjalan partnershipnya. Jadi itu ikatan historisnya kuat sekali, Ibu. Lalu juga kalau kita ingat pada masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2015, beliau menetapkan, mencanangkan kawasan Afrika untuk mengembangkan hubungan bilateral dengan Afrika, dengan negara-negara di Afrika sebagai pasar non-tradisional, dan juga tahun lalu Presiden Joko Widodo melakukan serangkaian kunjungan kenegaraan dan kunjungan kerja ke negara-negara di Afrika. Dan juga Ibu, ini mohon izin, ini memang bukan tusi kami, tetapi ini sedikit pengetahuan yang bisa kita share dalam kapasitas kami sebagai pejabat Kementerian Luar Negeri, eh, bahwa dengan Afrika ini, Bu, partnership kita juga sudah sampai kepada kita sudah menginisiasi dan berperan aktif dalam menggerakkan perekonomian di Afrika, antara lain dengan membuka pabrik, Ibu. Seperti misalnya komoditas kita seperti Indomie itu adalah komoditas yang sangat laku di Afrika. Itu di beberapa negara Afrika sudah ada Ibu pabrik Indomie dan itu kita inisiatornya. Sehingga kita menggerakkan ekonomi mereka dan juga ketentuannya disesuaikan dengan ketentuan di sana dan tentunya kita pastikan sesuai dengan ketetapan ketenaga kerjaan di sana dan juga mengenai apa Ibu dari teknik lingkungan ya Ibu ya juga dengan ketetapan pelestarian lingkungan di sana. Seperti itu Ibu mungkin jawaban kami. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu.
Terima kasih Mbak Anggi. Indomie seleraku ya Mbak mendunia ini. Betul, Ibu. Itu ambasador kami, Ibu, untuk kuliner, Ambasador. diplomasi kuliner. Iya, terima kasih Mbak Anggi. Makasih Mbak Ayu, Bu Sherly. Sama-sama Ibu. Iya, Oke, sudah banyak ya, Bu. ini ya yang juga bertanya di kolom chat. Sebelumnya ada yang sudah raise hand. Tadi ada Feby. Feby ada, Feby. Kalau Febinya tidak ada, mungkin Pak Fadilah ya. Ada Pak Fadilah juga udah raise hand. Boleh Pak, silakan Pak. Terima kasih Ibu. Kesuaraan saya terdengar Ibu? Suaranya terdengar, Oke, jelas. terima kasih. Pertanyaan saya sebetulnya tadi mengikuti apa yang sudah disampaikan sama Bu Anggi. Jadi bagaimana cara membangun citra diplomasi negara di negara tetangga. Kami sepakat bahwa ketika kami ada eh, kunjungan, maka untuk Asia dan Afrika itu lebih bagus hubungannya. Namun kami kurang sepakat ketika tadi Bu Anggi menyampaikan dengan Pasifik. Ini kelihatannya teman-teman dari Kemlu ini kurang menggalang ke arah Pasifik. Terbukti bahwa mereka lebih banyak mendukung gerakan yang sebenarnya dengan kita bertentangan. Apakah itu Vanuatu, Solomon, dan lain-lain. Tapi kami tidak memungkiri bahwa saya yakin teman-teman di Kemlu juga sudah berusaha menjalin itu. Bahkan ketika ada seorang diplomat Vanuatu, tidak perlu diplomat senior yang menjawab, tapi cukup diplomat yang masih muda waktu itu. Kami sangat interest sekali. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang telah dilakukan oleh teman-teman dari Kemlu untuk eh, meminimalisir, meminimalisasi anggapan negatif terhadap Blok Pasifik? Karena kelihatannya mereka masih merasa satu rumpun dengan saudara kita yang di arah Papua. Demikian, terima kasih. Oke, Baik, terima terima kasih Pak kasih. Fadilah. Mbak Sherly Ya, ada dari apa namanya dari kolom chat nih. Saya ya, eh, ada, ini mahasiswa silakan saya dicek juga tadi ya. dari Alif Albiansah, ini Albi ya. Dia bertanya, ini bagus banget pertanyaannya, tentang peran konten kreator dan influencer. Apakah mereka digunakan dalam apa namanya mempromosikan nilai-nilai budaya Indonesia, terutama di era digital ini? Apakah ada kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri secara resmi atau bagaimana gitu? Baik, Kemudian ada juga dari Fran Sinaga dari Universitas Kristen Indonesia yang menanyakan tentang konsep Kemenlu untuk menerapkan politik bebas aktif, melakukan diplomasi ekonomi ketika negara-negara tertentu menerapkan regulasi yang menyulitkan ekspor Indonesia di negara yang dituju. Dia bertanya lebih ke ekonomi politik internasionalnya ya. Jadi bagaimana diplomasi ekonomi kita kalau ada negara-negara menerapkan kebijakan yang sedikit menyulitkan ekspor kita gitu, ekspor dari Indonesia. Kemudian yang terakhir dulu di sesi kedua ini dari Made Novia Maharani, mahasiswi FISIP USNI, ingin mengajukan pertanyaan tentang kehadiran, apakah dengan kehadiran komunikasi publik serta adanya peran media dapat mengatasi segala rintangan atau tantangan di era perkembangan saat ini. Mungkin 4 dulu ya Bu ya, ya Mbak ya. oke, baik. Mungkin saya coba untuk bahas semua yang dalam sekali. Semoga bisa ya, semoga bisa Ya. kelar nih. Oke, baik. Mungkin dengan saya dahulukan Pak Fadila, mungkin ya Pak Fadila ya Pak ya. Eh, Iya, kalau kita harus jujur memang hubungan kita ya, dengan negara-negara di kawasan Pasifik itu em, kalau menurut saya lebih ke hubungan seorang kakak beradik kalau mau dibilang ya. Kalau menurut kami melihatnya seperti itu karena eh, kita itu eh, sudah pasti nomor satu hal yang harus kita ubah itu adalah pandangan bahwa eh, Melanesian terus terang kalau kita melihat akar ke permasalahannya adalah Melanesian ras Melanesia ya.
nomor satu yang harus kita tekankan kepada mereka juga bahwa ras Melanesia itu tidak hanya ada di Papua. Kami punya NTT, kami punya Maluku yang juga memiliki latar belakang ras Melanesia. Itu yang pertama. Oleh sebab itu, kalau saya harus jujur mengakui bahwa memang masih banyak pergolakan karena kalau mengenai Vanuatu di dalam konstitusinya itu sendiri dia menyampaikan bahwa ada salah satu yang menyampaikan bahwa dia akan benar-benar membebaskan negara-negara yang ras Indonesia. Kalau saya akan coba cek kembali hal tersebut, tapi demikianlah ada dalam konstitusi Vanuatu, kita sudah tidak usah mempertanyakan hal itu. Kemudian kami juga bukan berarti dengan adanya kondisi ini kami melupakan mereka. Tidak. Justru kami merangkul mereka melalui berbagai kegiatan yang bisa mendekatkan hubungan Indonesia dengan kawasan negara-negara di kawasan ini. Sebagai informasi, kami harus mengakui bahwa dalam berbagai kesempatan kami mengundang Vanuatu untuk hadir dalam berbagai kegiatan. Itu akan sangat sulit untuk mereka mengirimkan perwakilan. Tapi kami sangat merupakan suatu capaian. Pada bulan lalu, bulan September, saat kami mengadakan kegiatan Harmony for the Pacific, itu adalah salah satu program yaitu residensi seniman. Kami mengundang seniman-seniman dari negara-negara di kawasan Pasifik untuk datang ke Indonesia. Kemudian mereka tinggal sekitar 7 sampai 8 sampai 10 hari, mohon izin, di NTT, Nusa Tenggara Timur, untuk melihat bahwa kita punya banyak kebudayaan yang bisa uh, kita kolaborasikan menjadi suatu awal untuk kerjasama kebudayaan ke depan. Kami tahu bila kami mengambil seperti yang saya sampaikan tadi bahwa politik luar negeri kami di kawasan Pasifik itu harus tegas bahwa NKRI adalah harga mati, tapi juga luwes, di mana kami tidak bisa memaksakan bahwa mereka punya pemikiran sendiri, baik Vanuatu, Fiji, dan Papua New Guinea. Ya, kami tahu seperti yang Bapak sampaikan tadi, kami tidak bisa memaksakan hal itu secara otomatis bahwa mereka harus menerima kenyataan itu, tidak. Oleh sebab itu, diplomasi yang kami pakai adalah memakai dari sisi-sisi lain seperti terfokus pada bidang kebudayaan. Pada bulan lalu itu kami fokus kalau saya boleh cerita sedikit ya Pak Fadila ya, bahwa kami mengambil sisi tarian dan musik di mana sangat banyak persamaan di antara gerak maupun musik yang ada di Pasifik dan di kawasan timur Indonesia. Kemudian kami mengambil dari segi seni boga, di mana kita punya banyak juga persamaan dengan Pasifik. Kemudian film yang kita angkat adalah film yang mempunyai acara penyampaian secara tutur, jadi bercerita, film berdasarkan cerita. Itu tentunya sudah dilakukan berbagai riset sebelum kami mengangkat hal seperti ini, Pak. Karena kami tahu, kami melihat perjuangan rekan-rekan kami juga dari direktorat yang regional ya, dari Pasifik dan Oceania. Dan kami juga dari Direktorat Diplomasi Publik berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, untuk mengambil atau menjangkau kawasan Pasifik ini dari sisi yang lain, sisi budaya, sisi yang langsung bisa menjangkau akar rumput. Gitu. Jadi dari sini kita kalau dari sisi untuk pemerintah kami memberikan itu kepada rekan-rekan dari Direktorat Regional. Nah, untuk menjangkau masyarakat paling bawah ini kami coba menjangkau mereka dengan hal-hal yang paling gampang. The next step kemungkinan kami akan menggali di bidang arkeologi, Pak, melihat persamaan apalagi yang kami punya sehingga dapat menciptakan suatu
kami harapkan dengan kegiatan seperti ini dapat menciptakan suatu menimbulkan suatu rasa bahwa kami adalah sama-sama saudara. Jadi meskipun mereka di kawasan Pasifik, kami di Indonesia juga bagian memiliki masyarakat Melanesia di kawasan Indonesia bagian timur. Kemudian kalau misalnya terbukti lebih banyak mereka mendukung gerakan tersebut, ya setiap negara mempunyai agenda tersendiri, Pak, di dalam di dalam national interest mereka. Tapi dari Indonesia sendiri kami mencoba merangkul mereka dengan cara seperti itu. Terus kemudian untuk konten kreator, apakah kami berkolaborasi? Ya, teman-teman dari Direktorat Diplomasi Publik, terutama teman-teman dari Direktorat Informasi dan Media itu memiliki kerjasama yang sangat erat teman-teman dengan konten kreator teman-teman konten kreator yang ada di Indonesia. Mereka bahkan sudah punya list ya konten kreator yang kira-kira dalam menyampaikan yang juga aktif dalam menyampaikan isu-isu mengenai politik luar negeri Indonesia. Kemudian kami juga pada saat melakukan kegiatan ke daerah, kami upayakan untuk mengadakan pertemuan dengan para influencer, ya teman-teman. Karena kenapa? Karena perkembangan Indonesia, good news from Indonesia itu sangat bisa tersebar ke dunia bila kami memanfaatkan dengan atau berkolaborasi juga dengan rekan-rekan influencer atau content creator ini. Mereka inilah sebenarnya yang adalah yang kami sebutkan tadi bahwa pelaksanaan diplomasi publik saat ini, pelaksanaan diplomasi publik itu to win the heart and mind. Jadi kami menggunakan segala channel, kami menggunakan tidak hanya pada kami yang state actor, tapi mereka juga adalah salah satu non state actor yang dengan kami bisa berkolaborasi untuk menyampaikan berita baik dari Indonesia tersebut. Kemudian peran diplomasi, dengan adanya peran diplomasi publik dan media, coba saya baca lagi, mohon izin. Komunikasi publik sedang adanya peran media dapat mengatasi segala tantangan di era perkembangan saat ini. Tantangan itu sangat dinamis ya. Dari hari ke hari ada saja hal baru yang perlu kita sikapi, yang perlu kita hadapi. Jadi pada dasarnya kehadiran komunikasi publik atau peran media itu lebih ke memberikan pengertian yang baik dan benar mengenai suatu isu, tidak untuk mengatasi tantangan yang ada di era perkembangan saat ini. Kemudian juga apa tantangan dalam mempromosikan nilai budaya yang sangat berbeda. Untuk nilai-nilai budaya yang sangat berbeda, teman-teman pada saat melakukan promosi nilai-nilai budaya, kami tentu saja bekerja sama dengan perwakilan kami di luar negeri. Kalau kembali ke pertanyaan promosi nilai budaya itu, kami hanya dapat mempromosikan, menyampaikan bahwa kami memiliki mungkin perlu di ini ya, budaya di sini yang dimaksud apa? Kalau misalnya budaya yang dimaksud adalah tarian dan sebagainya, ya saya rasa tidak terlalu banyak tantangan yang kami hadapi, tapi jika yang dimaksud sini lebih spesifik ke ideologi, ya teman-teman itu berbeda. Jadi kalau promosi nilai-nilai budaya, meskipun mereka memiliki budaya yang berbeda, biasanya masyarakat itu lebih menerima, sebab seni dan budaya itu adalah sesuatu yang sangat universal yang bisa diterima sebagian besar di negara mana saja. Itu. Dan seandainya pun kami akan melakukan promosi budaya di suatu negara yang memiliki ketentuan-ketentuan tertentu ya, tentu saja misalnya pada saat kami promosi di
di Wina akan berbeda dengan kami mempromosikan budaya kami di negara-negara katakanlah di kawasan Saudi Arabia dan sebagainya ya. Itu tentu akan mendapatkan masukan dan asesmen dari perwakilan kami. Kira-kira apa yang dapat kami sampaikan? Kira-kira nilai budaya apa saja yang bisa kami bawa atau kami promosikan di negara-negara tersebut. Kira-kira mungkin untuk saat ini seperti itu. Bagaimana Kemudian teman-teman? ini masih ada ya, kayak sepertinya bagaimana Kementerian Luar menerapkan transparansi dan keterbukaan informasi dalam diplomasi publik untuk membangun kepercayaan dan mempengaruhi persepsi audiens internasional. Selain itu, bagaimana Kemenlu mengatasi tantangan dalam menjaga transparansi sambil melindungi kepentingan strategis negara. Kalau kita berbicara mengenai transparansi, apalagi seperti yang disampaikan oleh Ibu Ayu sekarang ini apa-apa terbuka ya teman-teman di dunia 4.0 ini semuanya terbuka. Jadi tidak ada kami tidak bisa mendinai atau bilang oh itu tidak terjadi dengan kami, tidak bisa ya karena semuanya terbuka, informasi itu terbuka. Tapi bagaimana kita itu bisa mengangkat sisi positif dari segala hal yang terjadi. Kalaupun memang setiap negara itu punya kelemahan masing-masing. Setiap negara itu punya how to say dia itu semua punya skeleton di dalam lemarinya mereka ya, punya kita tidak perlu memikirkan sampai ke apa ya bagaimana pandangan negara lain terhadap kita. No, kita berprestasi saja gitu. Kita angkat hal-hal yang baik, teman-teman. Kalau memang terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dan kita harus memberikan pernyataan, kita punya juru bicara yang akan menyampaikan hal tersebut, yang akan dilihat berdasarkan kebijakan kita apa yang harus dilakukan, bagaimana kita akan tetap transparan sambil menjaga kepentingan nasional ya teman-teman. Itu sudah tidak dapat lagi kita tutupi kalau misalnya ada hal yang terjadi ya. Jadi bagaimana kami akan bagaimana kita ke depannya lebih baik memperbaiki diri kita yang tentu saja seperti yang sampaikan tadi bahwa apakah akan mengatasi segala tantangan, tidak ada tantangan yang dapat teratasi secara instan ya. Jadi demikian untuk saat ini mungkin. Oke, teman-teman, bagaimana? Ada yang belum jelas atau mau ditanyakan ulang? Tadi sepertinya Mbak Sally juga udah menjawab yang dari pertanyaan Ratu ya. Udah semua Tadi kayaknya. sepertinya saya sudah mencoba menjawab semua pertanyaan dalam satu Oke, oke. tarikan nafas. Ya. Oke. Oke, ada lagi mungkin yang lain, pertanyaan yang lain dari teman-teman? Mungkin tadi sudah semuanya dijawab ya. Jadi kalau boleh, kalau mau bertanya ulang atau misalnya pertanyaan tambahan, misalnya tadi belum jelas, boleh ditanyakan kembali. Oke, sudah cukup. Oke, terima kasih. Feby, bagaimana tadi raise hand saya lihat sempat sempat raise hand. Apakah jadi mau bertanya atau? Halo Mbak. Menurut saya cukup jelas tadi sudah menjawab semua yang ingin saya tanyakan sih Mbak. Oh, oke, oke, oke. Oke. Terima kasih. Sedikit boleh, Bu? Silakan, Mangga. Terima kasih Ibu. Tadi saya sangat tertarik sekali. Ternyata pendekatannya memang tidak melalui jalur politik internasional, tetapi menggunakan kebudayaan. Eh, saya melihat itu sebuah pencerahan baru bahwa pendekatan itu tidak harus menggunakan diplomasi yang formal mungkin, tapi menggunakan teman-teman dari yang jalur non formal sehingga bisa melakukan pendekatan dengan teman-teman dari Pasifik itu lebih lebih manusiawi mungkin Bu ya. Mengetuk manusianya bukan bukan politiknya berarti Bu. Saya sangat tertarik sekali metode itu tentunya. Namun demikian perlu diingat Bu, tapi karena tadi menyampaikan ada hal-hal mencari persamaan. Mati ya?
Kemudian akhirnya merasa kok yang itu begitu, yang saya begini. Itu hanya kekhawatiran saja. Tapi caranya bagus, pendekatannya bagus. Terima kasih, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Izin, tadi sempat terputus, tapi semoga saya tidak salah salah menangkap Pak. Ya, jadi Nah, memang kami melihat tadi sempat terputus sebentar, saya entah apa dari komputer saya atau dari ini. Jadi memang ya Pak, kami mencoba segala cara ya untuk melihat bagaimana kami sih berharap kami secara personal juga saya berharap ya karena memang kalau mau dilihat, uh, saya posting saya pertama kali di Fiji, Pak. Jadi ini kita lebih ke sharing session ya, teman-teman. Kalau misalnya mau, sepertinya saya tadi lihat tidak ada yang bertanya. Kalau belum ada yang bertanya, mungkin nanti saya bisa share apa yang saya dapat. Mbak Anggi juga bisa share apa yang Mbak Anggi rasakan selama posting dan mungkin nanti ada Mas Dimas jika ada yang mau ditambahkan. Nah, untuk saya yang posting pertama saya di Fiji, pada saat saya tiba, ternyata karena Fiji ini dulu adalah negara persemakmuran Inggris. Jadi yang sangat dia kenal adalah Malaysia, Singapura. Itu merupakan dua negara di Asia Asia yang sangat dia tahu, Asia Asia Tenggara khususnya yang sangat mereka tahu. Indonesia itu sendiri karena kebudayaannya memang lebih menjurus ke lebih ke Melayu menurut mereka. Jadi tidak begitu dilihat sebagai saudara dekat atau tetangga dekat oleh teman-teman di kawasan Pasifik. Kalau tentu saja kalau kita bicara pada sisi pemerintah, ya itu sudah mereka sudah jauh lebih mengenal kami. Tapi sasaran kita memang lebih mengarah kepada tataran akar rumput, Pak. Jadi pada saat saya posting itu sedang panas-panasnya istilahnya ya, sedang panas-panasnya hubungan Indonesia dengan kawasan Pasifik, sehingga kita mencoba untuk melihat dengan metode apa nih kita bisa mendekati rekan-rekan di kawasan Pasifik. Beberapa yang kita lakukan sejak 2003 tentunya adalah pemberian beasiswa seni dan budaya Indonesia yang cukup selama 3 bulan, waktunya itu selama 3 bulan. Sementara dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memberikan 2 beasiswa, yang pertama Dharma Siswa dan beasiswa Kemitraan Negara Berkembang. Nah, kedua, ketiga bentuk beasiswa ini tentu saja sudah menghasilkan ribuan alumni. Nah, kami mencoba mengkaji apa dari sejauh ini yang sudah kita berikan kepada Pasifik, apa yang menjadi permasalahan utama. Jadi ternyata kita perlu targeted uh, kelompok yang ditarget itu kita lebih bisa untuk menargetkan mereka. Jadi tidak hanya mengajak mereka ke Indonesia untuk mempelajari kebudayaan Indonesia, kalau BSBI itu memang tidak dikhususkan untuk mengenal kawasan timur Indonesia. Tetapi yang kami lakukan dengan residensi artis terakhir itu adalah untuk mengenal kawasan Indonesia. Kami sih berharap tidak akan ada uh, apa ya, tidak akan ada pernyataan bahwa ya tidak ada pembandingan. Kami lebih berharap melihatnya ke bagaimana seandainya pun ada perbedaan di antara kebudayaan kita, itu akan ada suatu kolaborasi ya, suatu kolaborasi antara pelaku seni di kedua di kawasan ini sehingga bisa memperluas jejaring kerja, jejaring dulu nih kita targetnya jejaring dulu, lebih mengenal Indonesia itu sebenarnya apa, lebih mengenal culture-nya Indonesia itu bagaimana gitu, dan kemudian kami harapkan ke depannya ya tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada gejolak-gejolak juga Pak, tapi kami berharap semoga uh, kerjasama yang ada atau hal-hal positif yang bisa kita angkat dari pendekatan yang secara luas ini akan cukup untuk bisa meredam uh, pemberitaan atau gejolak-gejolak politik yang ada. Begitu Pak Fadila. Ya, terima kasih.
Mungkin dari Mbak Anggi ada yang mau disampaikan lagi, Mbak? Mbak Anggi? Oke, terima kasih Mbak Cherly. Terima kasih, saya kira yang disampaikan Mbak Cherly sudah sangat komprehensif ya. Jadi memang begitu Pak Fadilah, ini sedikit konfirmasi saja dari saya. Memang dalam diplomasi ini kita melakukan pendekatan dari ibaratnya tuh dari segala arah Pak. Jadi bukan cuma lewat statement yang keras atau diplomasi ekonomi, tetapi juga melalui diplomasi budaya. Ini pengaruhnya sama pentingnya dengan pendekatan-pendekatan lain yang kita lakukan. Dan eh, memang seperti yang tadi disampaikan Mbak Cherly, setiap kawasan ini punya karakteristiknya sendiri-sendiri dan tentunya juga memerlukan pendekatan yang berbeda. Seperti halnya kawasan Pasifik yang sebetulnya lokasinya tidak terlalu jauh dari kita, tetapi eh, kita juga eh, punya hubungan yang berpotensi untuk menjadi delicate, tetapi bukan berarti tidak ada potensi lain di situ yang bisa mengarah kepada hal-hal yang sifatnya positif. Demikian sedikit tambahan dari saya. Oke, terima kasih Mbak Anggi atas informasi dan sharing-sharingnya. Eh, Berhubung tidak ada lagi yang mau bertanya, eh, mungkin kita sudahi saja apa namanya sesi pertemuan kita pada siang hari ini. Tidak ada kan Bapak teman-teman yang di Zoom ini? Dari Mbak Sherly juga udah cukup ya Mbak ya. Kita sudah banyak sharing-sharing tentang diplomasi Indonesia. Terima kasih banyak sudah mau mewakili Bu Dirjen, padahal kondisinya sedang apa terburu-buru gitu ya, tidak sempat mempersiapkan, tapi mudah-mudahan ini tetap menjadi topik yang menarik, bahasan yang menarik yang kita bahas bersama-sama pada siang hari ini. Sebelum kita foto bersama, teman-teman, saya ada info dulu. Besok, pada hari Rabu besok, kami juga Universitas Satya Negara Indonesia juga mengundang teman-teman kembali untuk bergabung dalam Dubes Ngopi seri 15 eh, tentang kebijakan luar negeri Indonesia di Amerika Latin dan Karibia di era Presiden Jokowi. Ini juga akan dilaksanakan jam 1 siang besok 16 Oktober 2024. Harapannya nanti teman-teman yang sudah hadir di sini besok gabung lagi. Kita akan membahas tentang kebijakan luar negeri. Kalau tadi kita membahas tentang diplomasinya, besok kita membahas tentang kebijakan luar negeri. Saya kira itu juga adalah topik yang sangat menarik. Jadi harapannya teman-teman kembali bergabung dengan kami di Dubes Ngopi series 15. Oke, uh, teman-teman sekalian yang di Zoom mohon dinyalakan kameranya. Kita akan foto sesi dulu. Mbak Mei sudah siapkah? Oke, oke, apa namanya layar pertama ya Mbak Mei ya. Oke, oke. Kemudian selanjutnya, masih ya berikan senyum yang terbaik teman-teman. Masih mengantri. Oke, sudah. Sudah ya Mami ya. Oke. Sekali lagi terima kasih Mbak Sherly. Kami menembak dalam tanda kutip meminta Mbak Sherly menggantikan Bu Dirjen gitu karena untuk mengisi kegiatan kuliah tamu kita pada hari ini. Besar harapannya nanti kalau dihubungi lagi oleh kami dari USNI mau ya Ibu Mbak untuk mengisi kegiatan berikutnya di kampus ini gitu.
Oke, Ya, terima kasih buat baik. teman-teman yang lain juga yang sudah menemani Mbak Sherly dari Kementerian Luar Negeri. Mohon maaf kalau misalnya kami kurang apa namanya kurang-kurang sedikit lah dalam mengundang dan menyajikan acaranya gitu. Terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung juga di Zoom kita di kuliah tamu kita pada siang hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan berikutnya dan jangan lupa besok kita ada Dubes Ngopi seri berikutnya yang tidak kalah menarik. Sekian teman-teman, saya akhiri acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Selamat teman-teman. siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Mohon warahmatullahi izin keluar ya, Bu. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bu Sami-sami. Cherly, jawabannya Siang, bagus Bu. sekali. Sherly. Bagus Terima banget, Bu. kasih Pak Fadila sudah Terima kasih Mohon sekali. Terima maaf kasih ini bertanya. Bu bagi kita saya semua, bagi buru-buru Ibu jadi juga. tidak sempat menyiapkan paparan yang lebih baik untuk teman-teman. Mungkin kalau lain kali lebih awal kami bisa lebih baik. Terima kasih Oke, Pak, Ibu. Ibu. Tapi Terima kelihatan kasih. Bu, kalau memang profesional itu